Berikutnya adalah penganggaran berbasis kinerja dan value for money. Seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, salah satu kenapa PBK itu penting adalah PBK ini mempertimbangkan value for money. Value for money itu atau sering juga kita kenal dengan 3E ya, ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, di mana 3E ini masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja itu. Karena biasanya juga di dalam sisi audit, operational audit khususnya, auditor itu menilai 3E ini juga. Apakah kegiatan itu atau anggaran itu ekonomis, apakah anggaran itu efisien, dan apakah anggaran itu efektif. Nah, terkadang kita kan agak susah nih membedakan yang mana yang ekonomis, yang mana yang efisien, yang mana yang efektif dari suatu program dan kegiatan. Suatu kegiatan itu bisa saja dia ekonomis tapi tidak efisien. Bisa saja ekonomis, efisien tapi tidak efektif. Nah, begitu seterusnya. Nah, gambar ini untuk mempermudah kita membedakan yang mana ekonomis, mana efisien, dan mana efektif. Nah, ekonomis itu biasanya membandingkan antara alternatif input 1 dengan alternatif input yang lainnya, input 1, input 2. Untuk item yang sama, contohnya misalnya begini, pada kegiatan pelatihan atau training kita membutuhkan kertas HPS. Nah, kertas HPS ukuran 80 gram, merek A harganya 10.000, sementara merek B harganya 15.000, sama-sama 80 gram, artinya kualitasnya sama. Nah, kalau pemilihan alternatif tadi tidak mempengaruhi kualitas daripada output, harusnya yang lebih efisien adalah kertas merek A karena dia lebih murah, yaitu 10.000. Kalau kita pilih yang kertas yang B yang harganya 15.000, artinya kita tidak ekonomis sebesar 5.000 rupiah. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh-contoh yang lainnya gitu. Yang penting dia kualitasnya sama, speknya sama, tidak mempengaruhi dari kualitas output. Makanya biasanya dalam penyusunan anggaran itu tidak berorientasi pada merek, tapi berorientasi pada spesifikasi dari item atau barangnya gitu. Kemudian itu tadi yang disebut dengan ekonomis, jadi membandingkan antara input yang sama tapi ada alternatif input A, input B. Misalnya kertas atau ballpoint yang kualitasnya sama tapi harganya berbeda, harga yang lebih murah yang lebih ekonomis. Kemudian kalau yang dimaksud dengan efisien itu adalah membandingkan antara input dengan output. Contohnya kalau yang sederhana itu untuk menghasilkan 1 kubik campuran semen itu perlu kombinasi pasir, semen, sekian misalnya. Nah, ternyata kita memberikan kombinasi yang lebih besar. Campuran itu artinya tidak efisien. Atau mungkin kalau untuk kegiatan training yang disebut dengan efisien itu misalnya target peserta kita 50 peserta. Ternyata yang hadir, yang mengikuti pelatihan sampai selesai itu hanya 30. Sementara kita harus bayar untuk konsumsi, untuk hotel, tetap dengan 50 peserta. Itu terjadi ketidakefisienan sebesar selisih dari antara jumlah peserta yang harus kita bayar karena udah terlanjur teken kontrak dengan pihak hotel, pihak catering sebesar 50, tapi kita peserta yang hadir hanya 30 peserta. Itu terjadi ketidakefisienan dalam kegiatan itu. Nah, kalau yang disebut dengan efektif itu adalah membandingkan antara output dengan outcome. Contoh yang sederhana tadi misalnya target outcome kita adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Ternyata setelah kita selesai pelatihan, pemahaman pesertanya tidak meningkat. Itu bisa dilihat misalnya dari hasil post-testnya. Hasil post-test sama dengan hasil pre-test, atau mungkin hasil post-test lebih jelek daripada hasil pre-test. Artinya kan tidak efektif kegiatan itu terlaksana. Nah, itu harus kita identifikasi apa yang menjadi penyebab ketidakefektifan kegiatan itu tersebut. Bisa saja dari sisi narasumbernya yang tidak kompeten, atau bisa saja lokasi pelatihan yang tidak representatif dan segala macamnya. Itu yang harus diidentifikasi mulai dari awal, mulai dari menentukan input sampai input kualitas, kemudian outputnya apa, kemudian baru ke outcome-nya.